Bella atau kerap dipanggil adik Bella ini merupakan penderita gangguan Down syndrome. Down syndrome sendiri adalah suatu kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki penampilan khas, disabilitas intelektual, serta mengalami keterlambatan perkembangan. Pada tahun 2014 ketika Bella berusia 7 tahun, ia nampak sering mondar-mandir seorang diri di daerah Kuala Lumpur. Tanpa wali yang mendampingi, ia terlihat berjalan sendirian menyusuri setiap jalanan kota tanpa tujuan. Karena kerap berseliweran di mata masyarakat umum, beberapa pihak yang peduli melaporkan anak terlantar itu kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia atau disingkat JKM. Usai menerima laporan tersebut, pihak JKM langsung bertindak menjemput Bella, lalu menempatkannya di rumah penampungan Sinar Harapan Tengku Ampuan Najihah. 5 tahun berada di bawah naungan rumah penampungan itu sekaligus pengawasan JKM, Bella tumbuh menjadi anak yang ceria. Wajar saja Bella senang tinggal di sana, sebab wali panti yang biasa dipanggil Abah dan Emak sangat menyayanginya seperti anak kandung sendiri. Para pengurus rumah penampungan itu juga turut memberikan kehangatan yang sebelumnya belum pernah Bella dapatkan. Karena terlihat nyaman dan bahagia, maka dari inilah Bella sempat dibawa ke pengadilan anak dalam keperluan mengurus hak asuh di rumah Sinar Harapan Tengku Ampuan Najihah. Akan tetapi belum juga selesai mengurus, pada tahun 2020, Bella si anak periang ini mendadak berubah menjadi pemurung. Sekujur tubuhnya pun terlihat tidak terawat, serta dipenuhi luka memar. Kira-kira apa yang membuat Bella berubah drastis? Begini ceritanya. Sewaktu Bella dibawa ke pengadilan anak, pihak pengurus beserta Bella tidak sengaja bertemu dengan pendiri rumah Bonda bernama Siti Bainun. Kala itu Siti tengah ada keperluan serupa mengurus hak asuh seorang anak yang akan tinggal di rumah penampungannya. Pada awal pertemuan mereka, hati Siti langsung tertarik dengan Bella. Dari situlah Siti meminta hakim untuk memberinya kesempatan agar melimpahkan hak asuh Bella kepadanya setelah meminta izin ke wali berikut pengurus yang mengawal Bella di pengadilan. Wali Bella yakni Emak dan Abah tidak ragu melepaskan Bella, apalagi mengingat Siti juga seorang pendiri rumah penampungan bagi anak-anak terlantar. Selain pendiri, wanita berusia 31 tahun ini pernah menjabat Wakil Ketua UMNO Divisi Ampang selama period 2016 hingga 2021. Diketahui di tahun 2018, Siti bahkan tercatat mencalonkan diri sebagai Parlemen Pemuda Malaysia. Aktif di berbagai macam kegiatan sosial, pada tanggal 31 Januari tahun 2019, Siti bertekad mendirikan rumah Bonda di Residen Laman Ki Park Seri Utara yang kemudian di tahun 2020 pindah ke Taman Setapa. Misi dari pendirian rumah Bonda sendiri ialah memberikan perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan, sekaligus perlindungan seperti misalnya wanita atau remaja yang hamil di luar nikah, bayi terlantar, dan anak-anak di bawah umur yang tengah menjalani perkara pengadilan. Jika ditotal secara keseluruhan, rumah Bonda telah menampung 50 bayi, 62 remaja dan ibu hamil. Menyandang reputasi baik di mata masyarakat Malaysia masa itu, maka tak heran Mak dan Abah rela melepaskan hak asuh Bella di bawah naungan Siti Bainun. Namun walau sudah mendapati restu, selama perizinan hak asuh masih dalam tahap proses, untuk sementara waktu Bella tinggal di rumah Sinar Harapan Tengku Ampuan Najihah. Siti kerap berkunjung ke sana membawa buah tangan demi menarik hati Bella. Upaya pendekatan Siti tersebut berhasil membuat Bella mau membuka diri. Tak lama setelahnya, pada bulan Juli tahun 2020, Bella resmi menjadi anak asuh Siti lalu diajak pindah ke rumah Bonda. Semasa tinggal di lingkungan baru ini, Bella dengan cepat bisa beradaptasi, berkenalan dan berteman dengan para penghuni lain. Tapi 4 bulan berjalan, Siti membawa Bella beserta 5 anak lain untuk tinggal bersama di kondominiumnya yang terletak di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Bella yang tidak punya pilihan, cuma bisa pasrah menuruti kemauan Siti. Semenjak inilah para relawan beserta para penghuni rumah Bonda putus komunikasi dengan anak-anak tersebut. Ditambah lagi, saat itu Malaysia termasuk kawasan zona merah penyebaran COVID, sehingga memberlakukan karantina mandiri yang mengharuskan masyarakat mengurangi mobilitas di luar rumah.
Singkat waktu sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2021, ada salah seorang relawan rumah Bonda berinisial FA berkunjung ke kondominium Siti untuk menemui anak-anak panti. Pada kunjungan pertama ini, FA menerima pengaduan dari Bella yang mengaku sering dikunci di kamar. Sehubungan dengan pengaduan tersebut, Bella juga nampak sangat tertekan, tidak sebahagia dulu waktu tinggal di rumah Bonda. Iba mendapati keadaan Bella terkini, FA memberanikan diri meminta Bella agar dikembalikan sebab Bella terlihat seperti tidak betah tinggal di kondominium Siti. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Siti Bainun. Ia bahkan mengingatkan FA supaya tidak ikut campur dalam mengurusi Bella. Mendengar perkataan Siti, FA hanya terdiam menyadari posisi jabatannya yang jelas tidak memiliki wewenang dalam menindaklanjuti kepengurusan rumah Bonda. Berminggu-minggu setelah kunjungan pertama, FA berniat ingin mengunjungi anak-anak panti, khususnya melihat updatean terbaru mengenai kondisi Bella. Namun mengunjungi anak-anak yang notabene berada di kondominium Siti, FA mesti meminta izin terlebih dahulu kepada si empunya tempat. Entah mengapa setelah kunjungan pertama dulu, kini Siti mulai berhati-hati menerima tamu. Berbagai macam alasan ia lontarkan guna menolak kunjungan dari siapapun, terkecuali orang berkepentingan seperti pembantunya sendiri. Bulan demi bulan berlalu. Tepat di tanggal 23 Juni tahun 2021, FA mendapat kabar tentang Siti Bainun yang didiagnosis positif COVID-19 dan dikarantina di Rumah Sakit Sungai Buloh. Mengetahui itu, FA tentu sangat mengkhawatirkan nasib anak-anak yang menghuni kondominium Siti. Sekian lama tidak dapat kunjungan dari Siti, FA berpikir saat itulah momen terbaik ia dapat mengunjungi anak-anak mumpung Siti tidak ada di sana. FA nekat sebab setiap kali ia izin selalu saja ditolak oleh Siti yang padahal hubungan mereka terbilang cukup dekat. Bahkan FA sudah menganggap Siti seperti adik sendiri. Lantaran curiga seperti ada sesuatu yang disembunyikan, FA lantas memberanikan diri mendatangi kondominium Irama Wangsa di Wangsa Maju dengan cara meminjam kartu akses dari orang kepercayaan Siti yang sehari-harinya bertugas mengantar makanan untuk anak-anak. Karena kebetulan FA kenal baik dengan orang itu, maka mudah sekali ia masuk kondominium Siti. Dengan menenteng beberapa kantong berisi makanan ringan, di dalam kondo tersebut FA berteriak memanggil-manggil nama Bella. Dari balik pintu bilik, Bella muncul memakai daster plus jaket berwarna hitam putih. Melihat bekas luka di bagian wajah hingga leher Bella, perhatian FA terfokus ke arah sana. Curiga ada luka lain, FA meminta baik-baik agar Bella mau melepaskan jaketnya. Nah, saat bagian lengan kiri jaket terbuka, terdapat luka yang lebih parah. Mengetahui kondisi Bella seperti itu, siapa saja pasti berpikir kalau Bella telah mengalami penganiayaan. Begitu pula pikiran FA bahwa ia yakin luka-luka Bella tersebut diakibatkan faktor kesengajaan. Prasangka FA kian kuat tatkala menerima pengakuan dari kelima anak-anak panti lain yang mengaku terkadang turut serta mendera Bella. Menurut kesaksian mereka, hanya Bella seorang yang diperlakukan semena-mena. Dari mulai bangun pagi, Bella sudah disuruh berdiri menghadap tembok, tidak diperbolehkan duduk dan tidak diberi makan. Siapapun yang membantu Bella maka mereka bakal kena imbasnya. Apabila ketahuan duduk bersama anak-anak lain, Bella akan kena pukul baik oleh Siti ataupun anak-anak yang diperintah Siti. Mendengar cerita itu, FA sangatlah terkejut, kecewa sekaligus marah terhadap Siti. Usai menerima laporan anak-anak kondo, FA berinisiatif menyimpan bukti dengan merekam kondisi Bella yang dipenuhi bekas luka juga luka bernanah. Orang pertama yang FA hubungi untuk melaporkan kasus Bella ialah Syed Asmi, yaitu wakil ketua rumah Bonda. Akan tetapi malang, laporan FA tidak digubris. Syed Asmi tidak percaya dengan cerita FA, bahkan FA diminta mengurus kasus itu sendiri jika FA ingin membuat laporan ke pihak kepolisian. Kendati demikian, sebelum mengakhiri percakapan mereka melalui sambungan telepon, Syed Asmi memberi janji kalau ia akan segera menghubungi petugas JKM guna menindaklanjuti kebenaran cerita FA. Pasca menghubungi wakil ketua rumah Bonda, FA membawa Bella ke rumah sakit Kuala Lumpur. Dan guess what? Bella didiagnosis positif COVID. Sungguh malang nian nasibnya. Kemungkinan Bella sengaja tidak dibawa ke rumah sakit sebab terdapat banyak luka di sekujur tubuhnya yang tentu akan menimbulkan kecurigaan terhadap Siti Bainun. Selesai diperiksa, suster turut prihatin melihat keadaan Bella yang amat menyedihkan.
Gadis itu terlihat kurus, lemas tak terawat. Merasa iba, suster tadi membelikan Bella sebungkus nasi goreng. Bak orang kelaparan atau memang benar-benar kelaparan. Dengan lahap Bella menghabiskan nasi goreng pemberian suster. Bahkan ketika ada beberapa butiran nasi jatuh di luar bungkusan, tangan Bella gercep memungutnya kembali. Saat suami FA datang membawa cemilan, 1 bungkus biskuit yang dibawanya pun habis dimakan Bella. Emosi FA semakin bertambah-tambah menunggu panggilan telepon Syed Asmi yang katanya akan menghubungi pihak JKM. Keesokan hari, FA mendatangi kantor JKM untuk menanyakan apakah ada laporan dari pihak rumah Bunda terkait penderaan Bella. Ternyata jawaban pegawai JKM tidak ada. Berarti jelas Syed Asmi mengingkari janjinya. Geram, pihak rumah Bunda tak ada yang mau menanggapi kasus Bella. Pada tanggal 24 Juni tahun 2021, FA terpaksa maju sendiri membuat laporan ke kantor kepolisian Kuala Lumpur. Akan tetapi nihil, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh mereka. Di sisi lain, kabar Bella dibawa keluar FA dari kondo sudah sampai di telinga Siti. Bergerak cepat, Siti langsung menyewa pengacara sebagai pembela. Selain untuk membela Siti, pengacaranya juga akan menuntut para relawan yang membawa pergi Bella dari kondo. Kasus penderaan Bella yang tadinya diketahui beberapa orang saja serta tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian ini kemudian disebarluaskan oleh rekan FA berinisial MD melalui postingan Facebook yang diunggah pada tanggal 5 Juli tahun 2021 dengan menyisipkan hashtag Justice for Bella. Video rekaman FA juga sudah tersebar luas di media. Mencuatnya kasus Bella ini membuat masyarakat Malaysia begitu marah. Pihak berwenang Malaysia bahkan sampai diserbu oleh netizen sehingga pada akhirnya Siti Bainun ditahan oleh polisi. Dari sinilah perlahan keburukan demi keburukan terbongkar. Semenjak kasus Bella viral, ternyata rumah Bunda yang didirikan oleh Siti Bainun belum terdaftar secara legal sebab ada beberapa persyaratan yang kurang. Tidak butuh waktu lama, 4 hari setelah kasus Bella beredar di publik, pada tanggal 9 Juli tahun 2021 rumah Bunda resmi ditutup. Tidak hanya itu, perizinan hak asuh Bella pun turut dicabut dari Siti Bainun. Dalam persidangan yang diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2021, di hadapan hakim beserta para saksi, Siti Bainun mengaku tidak bersalah atas semua yang dituduhkan kepadanya. Namun meski begitu, Siti tetap menerima dakwaan berdasarkan Undang-Undang Anak 2001 bagian 31 ayat 1 yang mana bila terbukti bersalah maka ia akan diganjar hukuman maksimum 20 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda. Tapi karena kasus Bella belum diselidiki lebih mendalam sehingga minim sekali bukti dan saksi. Untuk menebus terdakwa, wakil jaksa penuntut umum bernama Nur Syakira Aliana menawarkan jaminan sebesar Rp20 Malaysia atau setara 66 juta rupiah. Namun pihak Siti merasa keberatan. Pengacaranya meminta uang jaminan tersebut diturunkan ke angka Rp3.000 Malaysia atau setara dengan 9 jutaan rupiah. Alhasil, keputusan final pihak pengadilan menetapkan Siti Bainun dapat ditebus dengan uang jaminan Rp12.000 Malaysia atau berkisar 40 juta rupiah beserta tambahan ketentuan sebagai berikut. Pertama, Siti tidak diperbolehkan menemui Bella. Kedua, Siti wajib menyerahkan paspornya ke pengadilan. Dan yang terakhir, Siti wajib melaporkan dirinya secara rutin ke kantor polisi terdekat. Berbulan-bulan kemudian, Jaksa Nur Syakira telah menyiapkan 29 saksi yang siap bersaksi, berharap dapat membantunya memenangkan sidang tuntutan terhadap Siti Bainun. Pengadilan memanggil kedua belah pihak untuk datang dalam persidangan yang akan dilaksanakan selama 15 hari mulai dari tanggal 30 Maret tahun 2022. Proses hukum kasus Bella cukup menarik perhatian halayak ramai. Banyak orang yang mendukung keadilan untuk Bella termasuk Tunku Mahkota Johor yakni Tunku Ismail Sultan Ibrahim alias TMJ. Beliau bahkan sampai menawarkan jasa pengacaranya secara gratis kepada pihak Bella. Tidak mau kalah, Siti Bainun juga sudah siap membela diri. Tidak tanggung-tanggung, ia rela merogoh kocek demi menyewa 10 pengacara guna memenangkan persidangan. Meskipun tindakan ini dinilai berlebihan oleh beberapa orang, tetapi hal itu tidak menyurutkan tekad Siti untuk membuktikan bahwasannya ia tidak bersalah. Pendek cerita, dalam persidangan yang berlangsung di tanggal 13 April tahun 2022,
Para saksi yang didatangkan menjelaskan kesaksian mereka tentang keseharian Siti memperlakukan Bella, baik saat ada di rumah Bonda ataupun di kondominium Siti. Saksi pertama bernama Yasmin mengungkapkan kalau ia bersaksi, Siti pernah menghukum tidak memperbolehkan Bella minum berhari-hari hanya karena Bella tidak mau menuruti perkataan Siti. Yasmin juga menambahkan Bella kerap dimarahi tanpa sebab, diancam menggunakan air panas juga pernah. Jika Bella berteriak, Siti bahkan tidak segan-segan melayangkan tendangan ke arah perut gadis malang itu. Tak terhenti di situ penyiksaan Bella. Menurut pernyataan Yasmin, beberapa kali dalam seminggu, Bella diberi makan nasi yang sudah dicampur dengan 80 biji cabai. Boro-boro disuapi, secara paksa Bella dijejali nasi cabai sampai-sampai mulutnya terluka. Selain ini, Siti juga memperingatkan penghuni lain agar tidak memberi Bella minum. Tapi karena banyak yang merasa iba, mereka bergantian diam-diam memberi minum kepada Bella. Kesaksian Yasmin berlanjut menceritakan bahwa pernah suatu hari, ia diperintahkan memegangi bahu Bella saat gadis itu dihukum oleh Siti disuruh berlutut sembari diancam akan disiram air panas. Seringkali Bella diejek, dipukul hingga kepalanya dibenturkan ke tembok. Pengakuan Yasmin ini sempat disangkal oleh pengacara Siti sebab kesaksian dari Yasmin tidak relevan dengan hasil pemeriksaan kesehatan Bella. Diduga Yasmin telah dibayar oleh seseorang sehingga dirinya berani membuat kesaksian palsu. Namun, Yasmin membantah mengaku tidak dibayar oleh siapapun. Yasmin tegas mengatakan kalau tutur kata yang ia sampaikan di pengadilan murni berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia ingat. Selain saksi dari mantan penghuni rumah Bunda, jaksa penuntut juga mendatangkan saksi yang bertugas di kondominium Siti bernama Zam berusia 40 tahun. Pernah suatu hari, ketika Zam membuang sampah di dekat ruang laundry sekitar pukul 4 pagi, ia mengaku melihat Bella tidur di lantai ruang laundry tanpa memakai alas dan selimut. Zam tidak berani berbuat apapun. Terlepas dari kesaksian para saksi, diketahui setiap kali ada tamu yang berkunjung ke kondominiumnya, Siti selalu berusaha menyembunyikan bekas siksaan, entah itu menyuruh Bella memakai baju tertutup atau malah menyuruh Bella bersembunyi. Akan tetapi semisal ada tamu tidak sengaja bertemu Bella lalu mempertanyakan bekas luka yang ada di badan Bella, Siti akan menjawab kalau luka-luka tersebut disebabkan oleh kecelakaan. Sehubungan dengan itu, tak sedikit pula mantan penghuni rumah Bunda yang disuruh menutupi semua perbuatan Siti ke Bella. Di hadapan para juri, pihak pembela Bella menunjukkan semua bukti terkait seperti hasil pemeriksaan, video, dan foto luka-luka yang diderita Bella. Usut punya usut berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan. Rupanya penyiksaan Bella bermula ketika gadis malang itu tidak sengaja menarik gorden kamar Siti sampai tiang penyangganya roboh. Berawal dari ketidaksengajaan tersebut, selama 4 bulan hampir setiap hari Bella diperlakukan semena-mena. Hingga detik ini persidangan kasus Bella belum membuahkan hasil putusan akhir. Siti masih kekeh mengaku tidak bersalah, padahal bukti beserta kesaksian para saksi mengarah kepadanya. Nah, jika memang kelak Siti Bainun terbukti bersalah, maka ia terancam akan mendapatkan hukuman penjara hingga 20 tahun atau denda maksimum 50.000 ringgit Malaysia, setara dengan 160 juta rupiah atau bisa jadi mendapati keduanya. Sebagai tambahan informasi, setelah dilakukan pemeriksaan, Bella dilaporkan bukanlah anak berusia 13 tahun, melainkan 15 tahun saat kejadian. Hal ini diketahui melalui hasil pemeriksaan ronsen usia pada tulang Bella di tahun 2020 silam. Dan semenjak kasus Bella viral, kini pemerintah Malaysia lebih memperketat pengawasan terhadap tempat-tempat penampungan anak. Berharap tidak ada kasus serupa, di bawah perintah TMJ, Departemen Kesejahteraan Sosial mengirimkan audit ke seluruh panti penampungan di Malaysia guna mencari tahu apakah masih ada pusat pengasuhan anak yang tidak terdaftar. Well, sekian dulu. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini hingga akhir. Dan apabila kalian memiliki informasi tambahan terkait kasus Bella, tolong share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.